Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi pada channel pembelajaran matematika. Kali ini Ibu akan membahas tentang prediksi soal matematika ya, ujian sekolah yang sesuai dengan kisi-kisi tahun 2022. Baik, kita mulai saja ya. Oke anak-anak, kita akan mulai dari nomor 1 ya. Di sini diketahui dalam suatu kegiatan kompetisi matematika diberikan soal sebanyak 40 buah dengan ketentuan skor jawaban benar 5, skor jawaban salah min 2, dan skor tidak dijawab adalah 0. Nah, jika Tina mengerjakan 19 soal dengan benar dan 5 soal tidak dijawab, tentukan skor nilai yang diperoleh Tina. Baik, jadi caranya kita cari dulu jumlah soal yang dijawab salah ya oleh Tina. Baik, jadi caranya mudah sekali, tinggal kita kurangkan saja ya. Jadi ini misalkan banyak nilai atau soal yang salah ya. Jadi 40 soal seluruhnya dikurang soal yang sudah dijawab benar yaitu 19, dikurang 5 yang tidak dijawab. Nah, jadi banyak soal yang dijawab salah adalah 16. Oke, selanjutnya kita cari nilainya ya. Untuk nilai benar berarti banyak soal yang dijawab benar ya, yaitu 19, kita kali skornya yaitu 5. Ya, 19 kali 5 berapa Nana? Ya, 95 ya. Kemudian soal salah tadi banyaknya ada 16. Kita kalikan dengan skornya yaitu dengan negatif 2. Sehingga di sini didapat negatif 32. Dan terakhir yang tidak dijawab ada sebanyak 5 soal, kita kali skornya yaitu 0. Berarti 5 kali 0 adalah 0. Nah, ini kemudian kita jumlahkan ya, nilai-nilai ini kita jumlahkan sehingga didapat di sini 95 ditambah min 32 ditambah 0 adalah berapa Nana? Ya, 63. Ya, jadi ini adalah skor nilai yang diperoleh Tina. Baik, kita lanjut nomor 2. Oke, di sini nomor 2 adalah soal ya, materi kelas 7. Nomor 2 ini diketahui ya dari 50 orang siswa di kelas 9A, 28 siswa diantaranya suka pelajaran matematika, 26 siswa suka pelajaran seni budaya, dan 12 siswa tidak suka kedua pelajaran tersebut. Ya, tentukan banyak siswa yang hanya suka matematika. Baik, di sini Ibu akan mengulas dengan menggunakan konsep dulu ya. Jadi kita gambarkan dulu seperti ini diagram pennya. Nah, di ujung sebelah kiri ini biasanya kita tulis himpunan semesta ya, himpunan dari semua anggota dalam pernyataan ini ya. Dan di sini berarti ada 50 seluruhnya. Nah, kemudian di sini kita gambarkan karena ada 2 himpunan. Jadi himpunan yang pertama adalah himpunan yang gemar matematika, kita nyatakan dengan M. Dan himpunan yang kedua adalah yang suka atau yang gemar pelajaran seni budaya, kita misalkan di sini. Dan kemudian di sini ada 12 siswa yang tidak suka keduanya, kita tulis di sini 12 ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa di sini ada irisan ya. Nah, ini irisan ini menunjukkan bahwa ada siswa yang gemar keduanya ya, jadi gemar matematika dan juga gemar seni budaya. Nah, karena di sini belum diketahui, kita misalkan X. Ya. Nah, jadi dari 28 siswa yang suka atau gemar pelajaran matematika, berarti X diantaranya adalah gemar seni budaya. Demikian juga dengan yang gemar seni budaya, ada 26, berarti X diantaranya gemar matematika. Jadi kita bisa tuliskan di sini adalah 28 kurang X. Ya, jadi yang di sebelah ini menunjukkan banyak siswa yang hanya gemar matematika. Di sini juga kita nyatakan 26 dikurang X. Jadi yang hanya gemar seni budaya ya. Oke, dari sini kita nyatakan ya, berarti seluruhnya ini kalau kita jumlahkan itu sama dengan jumlah seluruh siswa ya. Oke, jadi kita buat di sini ini adalah banyak siswa yang hanya gemar matematika. Ini banyak siswa yang gemar keduanya, ini banyak siswa yang hanya gemar seni budaya, dan ini ada banyak siswa yang tidak gemar keduanya. Nah, ini adalah himpunan seluruh siswa, yaitu banyaknya ada 50. Oke, jadi nanti kita cari nilai X-nya.
Nah, sekarang kita lihat, ini X dikurang X habis ya. Nah, tinggal 28 ditambah 26 tambah 12. Berarti berapa, Nana? Ya, betul, 66 ya. 66 ini masih dikurang X sama dengan 50. Oke, 50-nya kita pindah ke kiri, jadi negatif ya. Jadi 66 negatif 50, min X-nya kita pindah jadi positif. Oke, jadi didapat X-nya adalah. Nah, jadi di sini X-nya tadi apa? X-nya itu yang gemar matematika dan seni budaya. Nah, jadi kalau ditanya banyak siswa yang hanya suka matematika, seperti ini ya. Nah, berarti ya ini yang kita pakai, 28 kurang X ya. Jadi yang hanya suka matematika ya, tinggal kita kurangkan aja. Oke, jadi berarti 28 dikurang 16 ya, X-nya tadi 16, berarti ada 12 orang. Oke, ini secara konsep. Nah, sekarang Ibu ajarkan cara smartnya, cara cepatnya ya. Oke, jadi kalian bisa menggunakan, ini nanti ada rumusnya, adalah rumusnya sandal. Nah, oke, sandal. Jadi S, N, all. Nah, jadi ini ada ininya ya, ada maksudnya. S itu adalah semua, seluruhnya, jumlah anggota himpunan seluruhnya, berarti ada 50 ya. Kita tuliskan angkanya di sini 50. Oke, ditambah N. N itu dan ya, berarti pernyataannya adalah yang suka matematika dan seni budaya. Nah, ini ya, suka matematika dan seni budaya. Yang suka keduanya, berarti karena belum diketahui kita misalkan X. Kemudian ini ada all, N lain-lain, A-nya N, L-nya lain-lain ya. Jadi N lain-lain maksudnya yang lain selain angka atau bilangan 50 ya. Jadi di sini ada bilangan 28, ada bilangan 26 dan ada bilangan 12. Nah, gitu ya. Oke, kita selesaikan. Jadi ini 50 tambah X. Ini berapa, Nana? Nah, ini kalau kita hitung 66 ya. Oke, jadi didapat X-nya 66 dikurang 50. Berarti didapat X-nya 16. Iya. Ya, jadi sama ya hasilnya dengan ini. Nah, kemudian kalau ditanya yang suka matematika saja atau yang hanya suka matematika, ya sama ya. 28 dikurang 16. Oke, jadi kalau ditanya misalkan lagi yang hanya suka seni budaya, berarti yang ini kita pakai ya. Berarti 26 dikurang 12 ya, berarti 14. Oke. Mudah-mudahan paham anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan sekarang nomor 3. Oke, di sini diketahui suatu lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 24 meter, lebarnya 15 meter. Nah, kemudian Ahmad akan berlari mengelilingi lapangan sebanyak 9 kali, maka tentukan jarak yang ditempuh. Ini ada clue-nya, mengelilingi. Berarti kita cari keliling, ya. Keliling persegi panjang. Nah, kalau dia berputar sebanyak 9 kali, jaraknya ya tinggal kita kalikan 9, ya. Nah, jadi di sini jarak yang ya berarti keliling persegi panjang ya, karena di sini lapangannya berbentuk persegi panjang, tinggal dikali banyak putaran. Nah, itu berarti jarak yang ditempuh. Ya, tinggal kamu hitung aja ya. Persegi panjang rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Oke, panjangnya 24 ditambah lebarnya 15 dikali banyak putarannya 9. Oke, ini kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung, berarti berapa nih? 39 ya. Nah, dikali 9. Oke, 39 dikali 2 berarti 78 ya. 78 dikali 9. Yuk, berapa, Nana? 78 dikali 9. Kalian bisa hitung di situ. 702 ya. Nah, jadi jarak yang ditempuh adalah 702 meter. Ya, jadi ini soalnya cukup mudah. Oke, kita lanjut lagi nomor 5. Oke, nomor nomor 5. Mana nomor 5 nih? Ya, nomor 5 ini ya. Diketahui barisan bilangan 1, 4, 8, 13, 19 dan seterusnya. Nah, ditanya tentukan rumus suku ke N dari barisan tersebut. Nah, kita lihat dulu polanya ya. Kalau kita bicara barisan bilangan itu kita cari polanya, aturannya ya. Jadi ini 1, 4
8, 13, 19 dan seterusnya ya. Kita lihat polanya. 1 ke 4 berarti bertambah 3. 4 ke 8 berarti bertambah 4. 8 ke 13 bertambah 5. Ini bertambah 6 dan seterusnya ya. Berarti bertambah bilangan asli nih ya, mulai dari 3. Nah, berarti ini belum sama polanya. Kita buat lagi untuk tingkat yang kedua. Keempat bertambah 1. 4 ke 5 bertambah 1. 5 ke 6 bertambah 1. Nah, jadi ini adalah pola bilangan bertingkat ya. Jadi polanya sama pada tingkat yang kedua. Oke, nah jadi caranya, nah Ibu ini pakai cara ini aja ya, pakai rumus aja ya. Oke, jadi nanti rumusnya adalah ini, rumus umumnya ya. Jadi nanti rumusnya itu dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah ini, AN kuadrat plus BN plus C. Ya, nah nanti kita cari koefisien dari N kuadrat, N dan konstanta. Baik, jadi ini rumusnya diingat ya. Jadi yang pertama ini nanti rumusnya adalah A tambah B tambah C. Kemudian yang tingkat kedua ini rumusnya 3A ditambah B. Dan yang ketiga ini ya rumusnya 2A. Mulai dari 2A. Ya, kita nyari A dulu. Jadi 2A sama dengan 1. Berarti A-nya berapa? Ya 1 bagi 2. Nah, dapatlah A-nya. Baik, berikutnya kita cari B. Nah, 3A ditambah B sama dengan 3. Nah, yang dipakai bilangan yang ujung ini ya. Nah, ini ujung yang ini yang dipakai bilangannya. Oke, jadi ini di sini 3A ditambah B sama dengan 3 ya. Ini tadi 2A sama dengan 1 ya. Oke, kita masukkan A-nya tadi setengah. Jadi 3 kali setengah ditambah B sama dengan 3. Berarti B-nya sama dengan 3 dikurang ya. Ini di sini 3 kali setengah berarti 3/2 ya. 3/2. Oke, kita samakan penyebutnya ya. 3 itu berarti 3/1. Penyebutnya 1 supaya jadi 2 berarti ini jadi pembilangnya 6/2 ya. Nah, 6/2. Seperti itu ya. Oke, jadi setelah sama penyebutnya bisa diselesaikan jadi berapa nih? 3/2. Oke, dapat B-nya, sekarang kita cari C-nya. Kita pakai yang ini berarti ya. Yang A tambah B tambah C sama dengan 1. Oke, A tambah B tambah C sama dengan 1. Nah, kita masukkan lagi nilai A dan B-nya yang sudah kita cari tadi. Ya, jadi setengah ditambah tadi B-nya 3/2 ditambah C-nya sama dengan 1. Nah, ini karena udah sama bisa diselesaikan. 1/2 tambah 3/2 jadi 4/2. Ditambah C sama dengan 1. Ini 4/2 berarti 2 ya. Tambah C sama dengan 1. Berarti C-nya 1. Ini pindah jadi dikurang ya. Dikurang 2 jadi berapa nih? Iya, min 1. Nah, sekarang kita sudah dapat A-nya, B-nya dan C-nya. Tinggal kita masukkan ke ini ya. Nah, jadi rumusnya UN sama dengan A-nya setengah ya. Jadi setengah N kuadrat ditambah B-nya adalah 3/2N ditambah C-nya adalah min 1. Nah, C-nya min 1 berarti kita langsung saja di sini dikurang 1 ya. Nah, jadi seperti ini. Ya. Jadi boleh kamu menggunakan rumus ini. Jadi sekali lagi rumusnya ini ya. Yang pertama A tambah B tambah C berarti sama dengan yang ini, yang awal. Kemudian ini 3A tambah B sama dengan suku yang pertama nih ya, atau bilangan pertama, dan ini 2A sama dengan ini. Oke, kita lanjut lagi nomor 6. Oke, nomor 6 ini tentang SPLDP ya. Nah, ini aplikasi dari SPLDP ya. Oke, di tempat parkir terdapat 80 kendaraan yang terdiri dari mobil dan sepeda motor ya. Nah, banyak roda seluruhnya ada 190. Kemudian tarif parkir mobil 5.000, motor 3.000, ditanya pendapatan dari parkir tersebut. Oke, di sini logikanya ya, terdapat 80 kendaraan yang terdiri dari mobil dan motor. Berarti ada 2 jenis kendaraan ya. Jadi kalian bisa misalkan di sini, misalkan X adalah banyak motor ya. Banyak motor, N motor. N itu banyak ya.
misalkan. Kemudian Y itu banyak mobil, N mobil. Ini aja ya, banyak mobil. Oke, nah dari sini kita bisa buat kalimat atau model matematika ya. Di sini terdapat 80 kendaraan, berarti ya kita bisa nyatakan di sini banyak motor ya, tadi X ya, kita belum tahu banyaknya, ditambah banyak mobil Y itu ada 8. Oke, kemudian banyak roda seluruhnya. Nah, kita tahu roda motor ada 2 ya. Nah, berarti kalau ada X motor berarti banyak roda motornya ada, seluruh motor ada 2X. Ditambah banyak roda mobil ada 4, berarti kalau ditanya banyak seluruh roda mobil ya 4 kali Y. 4 kali banyaknya mobil ya. Oke, ini jumlah seluruhnya 190. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ini kita eliminasi, kita hilangkan salah satu variabel dari kedua ini ya. Jadi boleh X, boleh Y. Nah, Ibu buat di sini misalkan yang kita mau hilangkan X-nya. Nah, supaya hilang maka variabel X, koefisien X-nya harus sama nih ya. Ini 1, ini 2. Nah, supaya jadi 2 ini kita kali 2. Nah, ini supaya tetap 1 ya kali 1 ya. Oke, sekarang kita kalikan 2. Ini X kali 2 berarti ya. Kemudian ini Y kali 2, ini juga jadi 2Y. Nah, kemudian ini 80 kali 2 berarti 160 ya. Oke, berikutnya ini 2X kali 1 berarti 2X. Ini juga sama tetap ya, berapapun kalau dikali 1 berarti tetap. Oke, kalau sudah kita akan eliminasi, kita hilangkan, berarti kita kurang ya. Karena ini kalau kita kurang 2X dikurang 2X berarti jadi 0, jadi habis. Tinggal apa Nana? Iya, tinggal 2Y dikurang 4Y berarti jadi min 2Y. Nah, ini 160 kurang 90 jadi min 30. Berarti Y-nya min 30 dibagi min 2. Berarti Y-nya berapa? Iya, 15. Nah, didapat Y-nya 15 nih. Berarti Y-nya tadi apa? Banyak mobil. Ya, tinggal kita cari banyak. Nah, kita kembalikan lagi ke sini. Yang gampang ini aja kita masukkan. Jadi X tambah Y-nya tadi adalah 80. Kita substitusi Y-nya 15. Nah, kita masukkan Y-nya 15. Oke, sehingga didapat nilai X-nya. Jadi 80 dikurang 15. Hasilnya berapa Nana? Ya, jawabannya adalah 65. Oke, jadi banyak motornya 65, banyak mobilnya 15. Nah, jadi kalau ditanya pendapatannya, ya tinggal kita kalikan aja. Ya, jadi 65 ini kita kali 5.000. Kemudian 15 kita kali, terbalik ya. Yang motor yang 3.000 di sini. Berarti ini kita kalikan 3.000. 65 kali 3.000. Kalau mobil tadi 15 berarti dikali yang 5.000. Kalian hitung tuh, 65 kali 3.000. Berarti 195.500. Nah, 195.000, maaf. Kemudian 15 kali 5.000 berarti 75.000 ya. Nah, 75.000. Sehingga ini kalau dijumlahkan hasilnya menjadi berapa tuh? 275 ditambah 195. 270.000. Nah, jadi ini adalah pendapatan uang parkir pada saat itu. Ya. Oke, bisa dipahami anak ya, insya Allah ya. Oke, next kita lanjut nomor 7 sekarang. Ya, sekarang kita lihat di sini nomor 7. Sebuah kapal berlayar sejauh 16 km ke arah utara. Berarti ke arah utara ke atas ya. Ini udah Ibu buatkan gambarnya nih. Nah, ini jadi berangkatnya dari sini nih, dari titik A misalnya, atau dari kota A ke arah utara sejauh 16 km, berarti 16. Berarti berbelok ke timur, berarti timur ke kanan ya. Nah, jadi nanti kalau arahnya ke selatan berarti ke bawah,
kalau utara ke atas, kalau timur ke kanan, kalau barat ke kiri ya. Oke, ini jaraknya ke timur 30 km. Misalkan di sini titik B lah ya. Atau kota B. Nah, ditanya tentukan jarak terpendek ya. Kalau ini kan jaraknya panjang nih, habis 16 30 berarti 46. Nah, jarak terpendeknya adalah yang ini. Nah, ini jarak terpendeknya ya. Jarak AB-nya ini yang terpendek. Nah, ini yang ditanya. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ini membentuk segitiga apa, anak? Iya, segitiga siku-siku di sini. Nah, sehingga untuk mencari jaraknya ini ya, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras ya. Jadi ini adalah sisi terpanjang atau sisi hipotenusa ya. Jadi kita bisa nyatakan, ini misalkan jaraknya J lah ya. Nah, jadi J kuadrat sama dengan ya ini. Ya, berarti ditambah ya, 16 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Berapa tuh jadinya? 16 kuadrat 256 ditambah 30 kuadrat berarti 900. J kuadrat sama dengan 1156 ya. Nah, oke, berarti J-nya saja berapa? Akar dari 1156, yaitu berapa? 17. Oke, bisa dipahami anak-anak ya. Oke, ini cara ininya ya, konsepnya. Kalau mau cara mudahnya gini, kamu pakai triple ya, masih ingat ya waktu itu sudah Ibu ajarkan. Caranya ini disederhanakan dulu. Ini kita bisa bagi dua nih ya. Jadi 30 kalau kita bagi 2 berarti berapa anak? 15 ya. Nah, ini 18 dibagi 2 berapa tuh? 8. Nah, masih ingat nggak triple pasangan, 3 pasangan bilangan Pitagoras? Jadi 8, 15. Coba pasangannya berapa? Masih ingat nggak? Iya, 17. Pasangannya 17. Nah, jadi ini 17. Tapi karena tadi dibagi 2, maka di sini kita kembalikan, kita kali 2. Nah, jadi ini 17 kali 2. Jadi berapa? 34. Oh, ini tadi salah ya. Yang ini harusnya 34 nih, maaf. Nah, akar dari 1156 ini harusnya 34 nih. Maaf ya. Oke. Ya. Nah, jadi sama nih jawabannya. Ya, jadi kalau Ibu boleh sarankan ya, kalau mau mudahnya kamu ingat tuh triple Pitagoras ya, 3 bilangan Pitagoras ya. Jadi udah ada pasangannya. Next number X ya, nomor 8. Kita lanjut. Oke. Oh, ini sama nih nomor 8, jangan. Kita lanjut nomor 9 ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi perpangkatan ya. Tentukan hasil dari 2 kali 27 pangkat 2/3 kali 32 pangkat 3/5 dibagi ini 36 pangkat setengah. Oke, jadi caranya kita siasati nih. Ya, bilangan ini nih 27, 32, 36 ini berapa pangkat berapa ya. Nah, kalian harus ingat nih. Oke, 27 itu kita bisa siasati menjadi 3 pangkat 3. Nah, 3 kali 3 kali 3 kan 27. Jadi 27 ini kita ubah dulu menjadi 3 pangkat 3. Dan ini masih dipangkatkan ini ya, 2/3. Oke, dikali ini 32 juga kita siasati menjadi berapa anak? Iya, 2 pangkat 5 ya. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 5 itu 32. Pangkat 3/5. Oke. Nah, udah dibagi 36 pangkat setengah. 36 itu berarti 6 pangkat 2 ya. Oke, dipangkatkan lagi setengah. Gitu ya anak-anak ya. Jadi bilangan-bilangan ini kita siasati ya. Dia merupakan pangkat dari bilangan berapa nih ya. Baik, kita bisa selesaikan. Ini 3 kali 2/3. Berarti ini bisa dibagi habis ya. Ini juga. Nah, ini 5 kali 3/5. Berarti 5 dibagi 5. Baik, berarti ini juga 2 bagi 2 ya, habis. Tinggal apa? Tinggal 2 kali 3 pangkat 2 kali ini 2 pangkat 3 ya. Yang di bawahnya ini 6. 6 pangkat 1 berarti 6. Oke, kita tinggal bagi. Ini 2 bagi 6 tinggal 2 bagi 2 1 nih. 6 bagi 2 3. Nah, ini kita bagi ke sini, ini tinggal 3. Ya, 3 pangkat 2 dibagi
3 nih ya, 9 bagi 3 3. Oke, jadi 3 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Oke, jadi 3 kali 8 berapa Nana? 24. Nih ya, jadi ini adalah hasil dari ini. Oke, jadi sekali lagi ingat, ini kita siasati dulu ya bilangan-bilangan pangkat tersebut. Oke, kita lanjut lagi nomor 10. Oke, sekarang ditanya ini ya. Bentuk sederhana dari 12/4 tambah akar 10. Ya, ini merasionalisasikan ya, masih ingat? Jadi kalau di sini akarnya adalah penyebutnya dalam bentuk akar. Nah, berarti kita kalikan dengan inverse-nya. Inverse itu apa? Kebalikan ya. Nah, ini kebetulan karena penyebutnya 4 ditambah akar 10, berarti kita kalikan dengan 4 dikurang ya. Jadi inverse-nya ini. Kalau plus ini nanti inverse-nya min ya. Akar 10. Ini juga sama, 4 dikurang akar 10. Nah, ini namanya merubah bentuk tapi tidak merubah nilai. Oke. Kalau dia kita kalikan masing-masing, pembilang penyebut kita kalikan. Ini berarti 12 kali, nah kita kalikan dulu, jangan kita beri tanda kurung ini. Nah, oke. Nah ini jadi 4 kali 4 atau 4 kuadrat ini dikurang akar 10 kuadrat, berarti akar 100. Nah gitu dulu lah ya, masih ingat ya ini ya. Jadi kalau A tambah B kali A kurang B, ini adalah selisih 2 kuadrat ya. Jadi ini A kuadrat min B kuadrat ya. Oke, selanjutnya ini yang atas kita biarkan dulu. Jadi tetap 12 kali 4 akar 10. Nah, kita biarkan dulu aja seperti ini. Kemudian ini kita selesaikan yang penyebutnya 4 kuadrat berarti 16. Kemudian akar 100 berarti 10. Oke, selanjutnya kita selesaikan ke bawah, ini jadi 12 kali 4 dikurang akar 10. Oke, dibagi berapa di sini? Yang 10 6 ya. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah bilangan bulat. Ini juga boleh dibagi ya. Jadi 12 bagi 6 berarti 2. Nah, jadi di sini 2 kali 4 dikurang akar 10. Nah, tinggal kita kalikan aja. Berarti 2 kali 4 8. Kemudian 2 kali min akar 10 berarti min 2 akar 10. Ya, jadi nggak bisa tidak bisa menjadi akar 20 ya, karena ini bukan bilangan akar. Oke anak-anak, demikian dulu ya pembahasan di bagian pertama ini ya. Jadi video ini nanti akan Ibu bagi menjadi 4 bagian ya, karena soalnya juga terdiri dari 40 soal ya. Nah, untuk itu ikuti terus bagian selanjutnya ya. Untuk kali ini Ibu akhiri dulu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.